Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha. Wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, guru-guru kami yang saya banggakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjemaah sembari beriktikaf di rumah Allah yang penuh dengan kemuliaan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Dan ini merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada saat kita lahir dalam keadaan Islam tanpa harus mencari Islam itu, dan Allah mengirimkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas besar-besar yang ke-36 yang disebut juga dengan Al-Mannan, yaitu orang-orang yang sering mengungkit-ungkit tentang kebaikannya, orang-orang yang selalu menyebut tentang jasanya. Dan hari ini pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang dosa besar Al-Kabiratus Sabi'atu wa Thalathun, yaitu dosa besar yang ke-37 dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Al-Zahabi, di mana beliau menyebutkan Al-Mukadzibu bil Qadar, yaitu orang-orang yang mendustakan tentang takdir. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang mendustakan tentang takdir? Beliau menyebutkan beberapa firman Allah. Yang pertama sekali itu adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 49 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan ketentuannya. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 96 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun. Dan surat Al-A'raf ayat 186 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yudlilillah fala hadiyalah. Dan dalam surat Al-Jathiyah Allah berfirman wa adallallahu ala ilmi. Dan di dalam surat Al-Insan Allah berfirman wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Dan dalam surat Asy-Syams Allah berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua ayat ini menunjukkan tentang bagaimana posisi tentang qadar. Di ayat pertama Allah berfirman inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ciptakan sesuatu itu dengan ketentuan. Apa yang dimaksud dengan ketentuan?
Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti dengan kadarnya tersendiri. Contoh misalnya Allah menciptakan bumi ini, itu adalah ketentuannya, kadarnya itu adalah tempat hidup manusia. Tempat hidup manusia. Manusia mau cari tempat hidup dimanapun, di planet apapun, itu tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Allah sendiri yang mengatakan, yang dinamakan dengan ardhun itu adalah bumi. Jadi hari ini nggak usah habis-habisin uang untuk cari kehidupan di luar dari bumi. Banyak orang-orang di luar, di Eropa, di Amerika, mereka buat tur ke planet Mars misalnya. Tidak akan pernah ada kehidupan manusia di sana. Mungkin makhluk-makhluk lain bisa hidup di sana. Ini adalah ketentuan dari Allah. Kenapa? Diciptakan bumi untuk kehidupan manusia. Ketentuan-ketentuan semuanya ini yang mengetahui itu adalah dengan Allah. Di mana Allah sendiri mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kita semuanya dan apapun yang kita perbuat. Nah, apapun yang kita perbuat itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa duduk hari ini pada subuh yang berbahagia ini kalau tidak diizinkan oleh Allah. Jadi kita tidak perlu membanggakan diri kita. Pada saat kita bisa salat subuh berjamaah dan kita bisa duduk iktikaf di rumah Allah ini, lalu kita mengatakan, "Nyo karena malim lu. Ini memang karena saya orang alim makanya saya bisa seperti ini." Bukan. Tapi itu semuanya adalah atas izin Allah, atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, mungkin subuh ini kita udah terbangun tadi. Jam berapa terbangun? Jam 4. Kita setel lagi alarm, al-hati-hati. Ulurkan sedikit lagi waktunya. Begitu kita lihat 4.15, ulurkan sedikit lagi waktunya. Sampai apa yang terjadi? Sampai kita terbangun total, terkejut itu setelah iqamah. Maka tidak bisa untuk melaksanakan salat ke masjid. Ini sebenarnya yang harus kita sadari bahwasanya ketentuan Allah. Semua kebaikan yang kita lakukan itu adalah atas izin dari Allah. Sehingga di dalam hadis, dalam Al-Quran itu dikatakan bahwasanya tidak ada satu helai daun pun yang jatuh ke atas muka bumi kecuali dengan izin Allah. Bagaimana dengan perbuatan yang buruk? Bagaimana dengan perbuatan yang buruk? Perbuatan buruk juga itu diberikan kesempatan kepada semua manusia. Pada saat dalam surat Asy-Syams Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan inspirasi, Allah memberikan petunjuk, dan Allah juga memberikan, dihadapkan kita dengan fujur. Dibentangkan kepada manusia dua pilihan, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Mau pilih mana? Pada saat seorang pencuri akan mencuri, apa yang dia lakukan? Dia juga akan berdoa, ya Allah, hidangku nebi tuh yang pormohnya bertingut malam. Dia berdoa juga kepada Allah. Kenapa? Karena dia juga tetap memintanya kepada Allah. Kenapa dia melakukan itu? Apakah ini atas perintah Allah? Tidak. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita sudah diberikan kesempatan untuk mengamal yang baik atau memilih jalan yang sesat. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang memilih jalan kehidupan yang sesat. Jangan pernah menyalahkan Allah. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Allah sama sekali tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Tapi pada saat hamba tersebut memilih untuk bermaksiat kepada Allah, diberikan kesempatan tersebut. Diberikan kesempatan, kekuatan diberikan, semuanya diberikan. Sehingga apa? Kita tidak bisa menyalahkan Allah sama sekali. Inilah yang dinamakan dengan ketentuan dari Allah.
Ketentuan dari Allah itu tidak boleh kita ingkari. Pada saat seseorang sudah berusaha, katakanlah misalnya dia melakukan sebuah usaha bisnis, menjalankan bisnis, dia sudah melakukan bisnis plan-nya dari langkah A, B, C, D sampai dengan Z. Apa yang terjadi? Tiba-tiba bisnisnya gagal. Terjadi katakanlah misalnya seperti tsunami. Maka pada saat itu dia bertawakal kepada Allah, karena semua tahapan yang dia lakukan itu adalah ibadahnya kepada Allah, dan tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Saya sering menceritakan di dalam majelis ilmu ini, ada salah seorang teman, dia mengungkapkan bagaimana dia merancang kehidupannya. Dia katakan di usia kita seperti ini, kita harus punya usaha, harus punya rumah, harus punya investasi. Dia ceritakan semua seperti itu kepada saya. Hari Sabtu dia ceritakan kepada saya, hari Minggu tsunami. 3 hari kemudian ditelepon saya. Apa yang saya ceritakan kemarin semuanya tidak ada lagi. Mandum yang lu cerita baru hanali. Gaduh, dia bilang. Waktu itu dia masih tidak percaya dengan ketentuan Allah, masih stres. Yang menariknya, dia jualan obat. Di toko obat itu baru diisi barang sekitar 500 juta. Siapa yang enggak shock? Udah baru ngisi obat, hilang toko, hilang semuanya. Ya ngobrol-ngobrol lah, saya nasihatin baik-baik, saya ceritakan itu semua ketentuan Allah. Kenapa seperti ini? Kenapa Allah tidak adil? Saya kan lagi baru berusaha. Kenapa yang terjadi sama saya? Saya bilang, itu semuanya ada hikmahnya. Enggak percaya? Coba lihat, toko sebelah itu toko apa? Dia bilang toko bangunan. Isinya apa? Besi, semen. Masih tersisa? Enggak. Bayangkan, semen aja, besi aja hilang semua, apalagi obat kita. Saya bilang seperti itu, baru tertawa dia. Baru gadah pungu bacu. Kenapa? Karena kita sudah mempercayai bahwasanya itu adalah ketentuan dari Allah. Allah tidak akan pernah mengizinkan sesuatu itu kecuali sesuatu itu adalah terbaik bagi kehidupan kita. Ini yang harus dipercayai. Ada salah seorang warga Thailand di Amerika. Pada saat anaknya sedang mengantar pizza, dibunuh oleh orang African American. Coba bayangkan, bagaimana nasib seorang ayah. Anaknya dibunuh, ditembak, dirampok. Pada saat itu masuk ke pengadilan. Dan waktu di pengadilan, dia maafkan orang yang bunuh anaknya. Heran, hakim, semua pengacara itu semuanya heran. Kenapa engkau memaafkan orang yang telah merenggut jiwa orang yang engkau cintai? Dia katakan oleh seorang ayah dari Thailand, apa dia bilang? Tidak mungkin ini terjadi tanpa ketentuan dari Allah. Allah menginginkan ajal anakku berada di tangannya. Semoga dengan kejadian ini dia bisa menerima hidayah dari Allah. Coba bayangkan. Sehingga tidak pernah ada sebuah penyesalan. Dan ini paling banyak terjadi. Paling banyak terjadi pada orang-orang yang tidak bisa menerima ataupun mendustakan takdir dari Allah. Ada orang begitu dia sedang hamil, istrinya hamil, begitu dia dijaga bayinya dalam kandungan istrinya dengan baik, dirawatnya, dikasihnya makanan. Kalau dulu sama sekali misalnya dia nggak pernah beli buah-buahan yang mahal, begitu hamil dibeli buah-buahan. Tanya sama istrinya, kok tiba-tiba abang jadi baik begitu adik hamil? Nah, semuanya dipersiapkan untuk kelahiran anaknya. Begitu lahir, meninggal dunia. Datang keluarga yang tidak percaya kepada takdir. Apa dia bilang? Kok bisa anaknya meninggal? Kenapa nggak dibawa ke dokter? Kenapa pergi ke bidan? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang memang itu tidak menerima tentang ketentuan Allah. Sehingga apa yang terjadi? Disitulah masuk iblis untuk terus tidak ridha dengan keputusan dari Allah. Itu kan kalau seandainya dibawa ke dokter ini kan pasti dia akan selamat. Itu kan kalau misalnya seperti ini kan pasti akan seperti ini. Banyak sekali andai-andai tersebut sehingga orang tersebut tidak mempercayai bahwasanya ini adalah keputusan dari Allah. Ini adalah ketentuan dari Allah. Maka
beruntunglah kita wahai jemaah yang dirahmati Allah pada saat kita hari ini mengetahui bahwasanya kesemuanya itu adalah keputusan dari Allah. Semuanya itu adalah atas izin dari Allah. Siapapun yang menyakiti kita hari ini, yang mengambil hak kita hari ini, itu tidak akan pernah terjadi. Orang tua yang meninggal dunia yang kita sayangi, anak yang kita sayangi meninggal dunia, istri yang kita cintai meninggal dunia, itu tidak akan pernah bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Itu adalah kehendak Allah. Allah lebih tahu tentang kehidupan kita. Semuanya itu adalah hal yang terbaik. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menciptakan kita. Maka Allah akan mengambil kapan saja yang memang bukan hak kita, karena Allah yang lebih mengetahuinya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ada sebuah firman Allah dalam yang sebagaimana yang kita bacakan tadi dalam surat Al-Jathiyah, wa adallallahu ala ilmin, dan Allah menyesatkan seseorang itu atas ilmu. Ini yang paling bahaya. Paling bahaya pada saat dia mempunyai ilmu tapi dia ilmunya itu adalah ilmu salah. Kalau bahasa saya black magic, ya, ilmu yang salah, dan itu disesatkan, dan hampir-hampir antara dosen sama dukun hampir sama. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Nanti tanya sama Pak Haji Amri. Kami di kampus Bukit Indah itu paling sering kemasukan mahasiswa. Begitu mahasiswa dalam kelas langsung kemasukan. Begitu kemasukan, apa yang terjadi? Fungsi dari dosen yang mengajar menjadi dukun untuk meraja. Ya. Kenapa? Karena mempercayai sesuatu yang memang tidak tidak saintis, ya. Mohon maaf. Banyak di antara anak-anak yang berasal dari daerah, mereka itu dititipkan penjaga oleh kakek-kakeknya. Ya. Mohon maaf, katakanlah dari kecamatan A itu masih mempunyai mistis-mistis seperti itu. Ini tidak percaya kepada ketentuan Allah, ya. Kita cerita tentang itu. Kenapa? Anak cucunya itu dipasangin tameng, kirim jin, ada di tubuhnya untuk menjaga anaknya itu ada setan, ada jin yang menjaganya. Jadi begitu dia kuliah, misalnya di Unima, kebetulan dia kuliah di kampus Bukit Indah. Di kampus Bukit Indah itu kan telah lama sekali ditinggalin, banyak pembunuhan di sana, banyak sekali kejadian-kejadian aneh. Nah, terjadi interaksi antara jin yang ada dalam ruangan tersebut dengan jin bawaan dia. Maka saya mengatakan kepada dosen-dosen, Bapak Ibu semuanya kalau masuk ke ruangan, bukalah dengan hamdalah dan selawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena nanti semua makhluk yang ada dalam ruangan itu juga akan ikut belajar dengan kita. Walaupun dia belajar, kita ngajarin ekonometrik misalnya, makro, mikro. Jin juga akan belajar makro, mikro, saya bilang. Nah, inilah password supaya kita selalu dalam lindungan Allah. Jadi mahasiswa itu kan heran, begitu kita sebelum mengajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Kita baca seperti itu. Ini bapak ini mau ceramah atau mau kuliah? Nah, padahal itu penting sekali kita menjaganya. Kenapa? Karena berlindung dengan Allah. Dan berapa banyak di antara orang-orang itu yang masih mempercayai hal-hal seperti itu, masih mempercayai hal-hal yang aneh seperti itu. Maka begitu terjadi kejadian seperti itu, saya tidak mau secara hal-hal menyibukkan. Saya bilang aja, mau keluar enggak? Nah, saya bilang gitu. Kalau enggak mau, keluar kalian semuanya yang mahasiswanya. Saya suruh yang perempuan, telanjangin dia. Begitu mau ditelanjangin langsung keluar setannya. Ya. Jadi kalaupun dirajah, di rupiah itu nanti masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Ya, poboy aja sedikit caranya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena dia tidak percaya bahwasanya yang melindungi itu adalah Allah. Sehingga dia menggunakan kekuatan-kekuatan yang sama sekali itu tidak mempunyai kekuatan apapun. Nah,
Dia pakainya jin untuk menjaga cucunya, untuk menjaga anaknya, tamengnya dibuat seperti itu. Ini diantara orang-orang yang tidak mempercayai kepada qadar. Hadis sahihain dalam Bukhari dan Muslim, hadis Jibril suatu hari dalam majelis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis ilmunya seperti inilah, terbagi dua, ya. Rasul, kalau misalnya Bapak Ibu bermimpi ketemu sama Rasul dalam majelis ilmu, seperti ini situasinya. Satu sebelah sini safnya, satu sebelah sini safnya. Datang seorang laki-laki masuk dari Masjid Nabawi. Pintu masjid ada berapa? Ada 3, ya. Sana satu, di sana satu, di belakang satu. Masuk dari pintu. Seorang laki-laki yang tidak pernah dilihat, yang parasnya sangat ganteng, pakaiannya bersih. Semua hafal hadis itu. Hadis tentang mal iman. Hadis tentang apa itu iman, ya. Jadi dikatakan bahwasanya sabda Rasulullah SAW, qala ya Rasulullah mal iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm wal ba'th wa ba'dal maut wa qadari khairihi wa syarrihi. Ini penjelasan tentang qadar baik dan qadar buruk. Qadar baik, apapun kejadian tentang yang tidak kita inginkan, itu adalah ketentuan dari Allah, ketetapan dari Allah. Yang milihnya siapa? Manusia. Pada saat dia memilih untuk berzina, maka itu adalah pilihan manusia. Pada saat dia memilih untuk pergi salat 5 waktu ke masjid, maka itu adalah pilihan manusia. Dan inilah yang dinamakan dengan iman. Allah menyebutkan hal-hal yang disebutkan ini adalah antu'mina billah, beriman kepada Allah, malaikat, ya, kitab, rasul, hari kebangkitan setelah kematian, dan qadar baik dan qadar buruk. Semua itu merupakan iman. Apa itu iman? Hal yang gaib. Iman kuncinya adalah hal yang gaib, sesuatu yang memang tidak pernah kita lihat dengan mata. Pernah lihat Allah? Tidak. Pernah lihat malaikat? Tidak. Kecuali para sahabat, mereka makanya sangat berat, ya, sangat. Anas mengatakan sendiri, bagaimana kami tidak bersedih dengan wafatnya Rasulullah SAW, karena beliaulah kami bisa melihat dengan mata kepala malaikat. Dalam majelis ilmu, apakah malaikat akan masuk lagi ke Masjid Darussalam? Enggak. Itu hanya akan pernah terjadi pada saat di Madinah, di dalam raudhah. Maka banyak hal yang memang sensasinya pada saat seseorang itu melakukan umrah, apalagi dia berada di dalam raudhah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, itu merupakan hadis yang pertama tentang qadar baik dan qadar buruk. Dan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatun la'anahumullah. Ada 6 golongan yang dilaknat oleh Allah. Siapa yang dilaknat di antaranya? Itu adalah al-mukadzibuna biqadar, orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang tidak percaya kepada takdir. Banyak sekali. Hal ini sering dipraktekkan, misalnya mohon maaf, oleh wanita. Dia tidak percaya kepada takdir. Allah berikan dia hidung sedikit agak sedikit pesek, ya, dirubahnya hidungnya, dikasih mancung, ya. Setelah dirubahnya dipasang lagi anting-anting di hidungnya, ya, supaya seperti orang India kahir. Tapi apa yang terjadi? Begitu pilek, air ingusnya bukan dari bawah keluar, dari samping. Ini tidak pernah dia bayangkan. Dia merubah takdir Allah. Alisnya udah bagus, ya, udah bagus. Cuma tidak banyak bulunya. Dikeroknya, dipasangnya lagi dicatnya. Kebetulan ini lagi musim panas. Pergi ke pesta, meleleh rupanya. Meleleh. Seperti apa? Seperti zibin juga, ya. Hilang. Nah, hal-hal seperti itu orang-orang yang tidak percaya kepada takdir. Untuk apa kita merubah? Memang seperti ini sudah konstruksi tubuh kita.
Ya, ukuran kita, tubuh orang-orang Asia itu ya seperti ini, hidung kita seperti ini. Makanya jarang orang kita itu yang menjadi pembalap, ya, Formula One. Kenapa? Hidungnya lubangnya agak kecil, agak susah bernapas, kata orang. Jadi tidak perlu lagi kita operasi hidung supaya bisa jadi pembalap, ya. Nggak perlu. Terima semua keputusan Allah, ini adalah yang terbaik bagi kita. Yang pertama, hadis dari Ibunda Aisyah itu adalah orang golongan-golongan yang dilaknat oleh Allah. Yang kedua, hadis dari Abi Darda, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah al-mukadzibu bil qadar. Orang yang tidak masuk ke dalam surga itu adalah orang yang tidak percaya kepada takdir. Itu tidak masuk. Yang pertama tadi dilaknat. Yang kedua adalah orang yang tidak dimasukkan ke dalam surga itu adalah orang yang tidak percaya kepada takdir. Dia sudah berusaha ikut ujian untuk menjadi salah satu pejabat. Bahasa sekarang GPT katanya. Ya, masuk ikut GPT. Dia tidak percaya, hasilnya sudah ada semuanya, tapi dia tidak lulus, tidak menjadi kepala dinas. Apa yang dilakukan? Maka dia datang ke dukun. Siapa yang jadi kepala dinas? Disantet dengan kepala dinas itu. Ya, supaya apa? Supaya dia sakit dan tidak menjadi kepala dinas, sehingga diangkat dia menjadi kepala dinas. Santetnya itu banyak. Nah, ada yang dukunnya itu dukun tradisional. Ada dukunnya itu adalah Inovaribon, ya. Beda-beda dukunnya. Ada dukunnya dukun tradisional misalnya, ada dukunnya misalnya Fortuner, Pajero, itu dukun juga, dukun dari Jepang namanya. Ya. Itu dia. Ini orang-orang yang tidak percaya kepada takdir. Kepingin menduduki jabatan sesuatu, ya, tapi dia melalui proses yang memang tidak mempercayai kepada takdir. Maka orang tersebut adalah orang yang tidak masuk ke dalam surga. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, hadis dari Abdul Aziz ibnu Hazim Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang, ya, al-qadiratil majus hadhihi al-ummah fa in maradu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Orang yang tidak percaya kepada takdir tersebut, apabila dia itu sakit maka tidak boleh dikunjungi. Itu konsekuensinya. Ya, orang yang tidak percaya kepada takdir tadi, orang yang sakit itu tidak boleh dikunjungi. Wa in matu fala tashhaduhum. Dan apabila dia mati, maka kalian tidak boleh bersaksi terhadapnya. Kesaksian itu kan paling sering di kampung kita ditanyakan. Misalnya ada jenazah yang meninggal, dibawa ke masjid, lalu ditanyakan, apakah orang ini orang baik? Nah, ini sekarang mulai hari ini biasakan sesuatu yang benar. Kalau dia tidak baik, misalnya kita sudah tahu memang dia pelaku orang yang tidak percaya kepada takdir, boleh kita tanya lagi itu? Atau ini hanya sebagai lip service supaya nggak enak? Nggak apa-apa lah Ustaz, kita tanya aja. Ini sudah diperintahkan, kita tidak boleh bersaksi terhadap orang-orang yang tidak mengakui ataupun tidak percaya kepada takdir. Masih banyak hadis tentang bagaimana konsekuensi orang-orang yang tidak percaya kepada takdir ini di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, karena kan sudah pukul 6. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.